Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Wahyu Purnomo, Sarjana Sains Terapan Bidang Pelayaran, Magister Manajemen Transportasi Laut. Merupakan dosen tetap Prodi Studi Nautika pada Politeknik Pelayaran Banten. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang kompetensi saya, yaitu mata kuliah Kompas dan Kemudi. Mata kuliah Kompas dan Kemudi merupakan mata kuliah penguat kompetensi atau disingkat sebagai MKPK. Mata kuliah ini kami ampu pada mahasiswa Prodi Studi Nautika semester 2 dengan kode N32052 yang berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali pertemuan UTS, dan 1 kali pertemuan UAS. Materi pada mata kuliah Kompas dan Kemudi antara lain meliputi 1. Kemagnetan bumi dan deviasi kapal, 2. Kompas magnet, 3. Kompas gyro, 4. Sistem kontrol kemudi. Keluaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa menguasai pengetahuan tentang prinsip dasar, prosedural, serta pengoperasian alat navigasi kompas dan pengemudian kapal yang berhubungan dengan pelaksanaan navigasi kapal secara aman dan efisien. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi, yaitu meliputi CPL 01 S9, CPL 02 KU1, CPL 03 KU2, CPL 04 KU3, CPL 05 KU4, CPL 06 KU5, CPL 07 KU6, CPL 08 KK1, CPL 09 KK3, CPL 10 KK5, CPL 11 KK12, dan CPL 12 P1. CPL Prodi tersebut telah tertuang di dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah Kompas dan Kemudi antara lain: yang pertama, mahasiswa menguasai tentang kemagnetan bumi dan deviasi kapal. Yang kedua, mahasiswa menguasai tentang kompas magnet. Yang ketiga, mahasiswa menguasai tentang kompas gyro. Dan yang terakhir, mahasiswa menguasai tentang sistem kontrol kemudi kapal. Terdapat 3 komponen proses pembelajaran, yaitu menggunakan metode DIA. Metode DIA adalah delivery, interaction, dan assessment. Delivery adalah saya menyampaikan materi dan RPS melalui presentasi interaktif dengan tatap muka di kelas atau dengan menggunakan e-learning untuk mendukung pemahaman materi oleh mahasiswa. Media pembelajaran yang didukung oleh presentasi bahan ajar, foto, video, dan model pembelajaran, serta peralatan dan bahan praktek laboratorium dan simulator. Interaction yang saya lakukan adalah dengan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, berupa diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi. Sedangkan asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan mencangkup asesmen informatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu, penilaian sikap, serta penilaian kemampuan keterampilan sesuai dengan RPS. Sedangkan asesmen sumatif berbentuk ujian tengah semester dan penilaian akhir berbentuk ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan adalah experiential learning dan project based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, dan praktikum. Referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini, yang pertama,
saya menggunakan buku karya saya sendiri. Yang kedua, saya menggunakan buku karya ahli lainnya. Yang ketiga, saya menggunakan buku IMC atau IMO Model Course 703 keluaran dari International Maritime Organization tentang kompetensi pelaut. Yang keempat, saya menggunakan buku Safety of Life at Sea keluaran dari International Maritime Organization tentang peralatan navigasi di atas kapal. Serta yang terakhir, saya menggunakan artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai pembaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Kompas dan Sistem Kemudi pada materi pertemuan keempat tentang pemeliharaan kompas magnet. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya di kelas ini. Kita akan mulai pembelajaran untuk pertemuan 4 pada mata kuliah Kompas dan Kemudi. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, saya minta satu orang mewakilkan untuk pembelajaran atau untuk memulai pembelajaran dengan cara melakukan doa. Oke, silakan. Satu orang untuk pimpin, kita akan melakukan doa bersama ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa sejenak untuk saudara yang masih doa. Doa selesai. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melakukan absensi. Yang pertama atas nama Abdillah Ba. Oke. Abdul Batubara. Andika Muhammad Ramadan. Aulia Putri Ramadhania. Jalsa Delista. Giovedi Christian Girsang. Imelda. Julius Nikolaus Tarigan Girsang. Kevin Novantino Binoe. M. Alif Mulyanto. Mario Timothy Sebastian. Siapa di luar? Mia Utami Purbaning. Muhammad Nur Fakih. Selanjutnya Muhammad Rifki Ardiansyah Kabau. Selanjutnya Muhammad Zulfikar Cokro. Selanjutnya Parulian Ferdinand Korsia. Selanjutnya Raimondus Riyade. Selanjutnya Reynaldo Immanuel Rupinu. Ya. Selanjutnya Rifki. Ya. Tiara Saputri Naibaho. Ya. Selanjutnya Yasrina Margini Anjani. Selanjutnya Zadi Andika. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Oke, sebelum kita melakukan atau sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, kita akan review ya untuk pembelajaran yang masa lampau atau pertemuan sebelumnya.
untuk materi sebelumnya kita mempelajari tentang magnetik kompas atau kompas magnet. Sebelum kita review, saya mau menanyakan dulu ke adik mahasiswa di sini. Apa sih yang dimaksud sebagai kompas magnet? Yang tahu? Oke. Silakan. adalah alat navigasi Sebutkan nama. Ya, silakan. Jadi kompas magnet adalah alat navigasi yang menggunakan medan magnet untuk menunjukkan arah mata angin. Oke, nah. Ada yang menambahkan? Oke, silakan. Safety of life at sea. Safety of life at sea. Mencatatkan untuk semua kapal niaga supaya dilengkapi dengan kompas magnet dengan persyaratan konstruksi dan jumlahnya yang harus ada. Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Oke ya, saya review kembali tentang materi tentang kompas magnet. Ya. Kompas magnet cair. Ya. Saya jelaskan. Komposisi cairan pada kompas magnet cair biasanya terdiri dari campuran alkohol, air suling, dan bahan aditif lainnya. Nah, biasanya di atas kapal itu sudah tertuang atau terdapat cairan tersebut, sudah tersedia ya, dalam bentuk seperti ini atau dalam bentuk sudah terwadah ya. Kalau misalnya cairan tersebut tidak ada, maka nanti seorang master itu melakukan permintaan kepada mana? Kepada perusahaan agar diadakan yang namanya cairan kompas magnet. Ya. Nah, akan tetapi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang dimana dia tidak tersedia secara keuangan kurang. Kalau secara keuangan kurang, maka tugas kalian adalah membuat cairan tersebut. Ya, bisa membuat secara manual kalian sendiri atau kalian bisa pesan di toko-toko kimia ya. Dengan komposisi yang pertama adalah alkoholnya ya. Alkohol antara 20 sampai dengan 45%. Jadi komposisinya untuk alkoholnya ya. Kalau misalnya di kapal tidak ada, ya kalian beli di toko kimia. Kalau di kapal ada, kalian cari ada di store atau kalian cari di hospital kapal. Jadi di kapal itu ada hospital ya. Kalian cari di hospital ataupun di store kapal ada nggak alkohol, dan cari yang berwarna bening. Jangan alkohol warna kuning kalian gunakan untuk membuat cairan tersebut, karena akan mempengaruhi dari apa? Dari penglihatan dari kompas magnet ini. Ya. Nah, fungsi dari alkohol ini adalah untuk mengurangi titik buku ketika kalian berada di daerah subtropis ke atas. Ya. Jadi dari bintang 60 ke atas itu biasanya di situ daerah-daerahnya dingin, suhunya bahkan bisa sampai -1 derajat. Kalau sudah -1 derajat, maka air bisa makanya dikasih yang namanya alkohol agar tidak memperburuk atau mengurangi titik. Selanjutnya adalah air cooling. Air cooling komposisinya 55 sampai dengan 80%. Dia lebih banyak. Untuk air cooling komposisinya lebih banyak.
kita bisa mencari air cooling dengan mudah di atas kapal. Caranya bagaimana? Kalian cukup cari AC, ya, pendingin. Nah, nanti pendingin ini hasil dari pendinginnya dia akan mengeluarkan yang namanya tetesan air. Tinggal kalian tampung. Ya, tinggal kalian tampung, ini bisa digunakan untuk membuat ini. Kalau memang perusahaan tidak bisa supply. Ya, kalau tidak bisa supply ya kalian buat. Kenapa? Ya, kita meminimal mungkin agar alat tersebut siap dipakai. Nah, air cooling ini berfungsi sebagai pelarut utama dan membantu penyerapan panas. Kenapa? Karena kompas magnet ini diletakkan di tempat-tempat yang notabene kondisinya panas. Contohnya mana? Dia untuk kapal-kapal di atas 500 GT, 500 gross ton, dia biasanya diletakkan di atas anjungan, di rooftop, di top deck. Jadi ini anjungan di atasnya. Ya. Dia diletakkan di situ. Sebagai apa? Sebagai pedoman tolong. Sebagai pedoman tolong. Ya. Kalau kapalmu lebarnya lebih dari 50 meter, dia diletakkan di wing kiri dan wing. Kalau kapalmu lebarnya, beamnya di atas 50 meter, dia diletakkan di wing kiri dan wing kanan. Sama, dia juga di luar. Jadi ini ada ruang anjungan, ada wing, dia diletakkan di wing. Ya. Ada di wing kiri dan ada di wing kanan. Kalau kapal di bawah 500 GT, kompas magnet dia diletakkan di dalam anjungan. Ya, berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai pedoman kemudi. Nah, jadi misalnya ini kemudi, di depannya ada kompas magnet, digunakan sebagai pedoman kemudi. Kalau pedoman tolong digunakan untuk membalik. Membalik itu melihat kondisi atau melihat sudut benda-benda yang ada di sekitar kapal dengan tujuan menentukan posisi, dengan tujuan untuk melihat ataupun apa istilahnya pelaporan tentang tengah hari dan sebagainya. Itu fungsi dari. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Terus selanjutnya ditambah dengan zat aditif lainnya sampai dengan 100%. Seperti contohnya adalah gliserin. Ya. Contohnya adalah gliserin atau minyak khusus untuk meningkatkan fungsi cairan pada kompas magnet. Ya, jadi ditambah zat-zat aktif lainnya. Maka jangan heran ketika kalian perhatikan kompas magnet ini, ya, di dalamnya terlihat seperti ada minyak-minyak. Karena fungsinya apa? Untuk meningkatkan fungsi dari cairan kompas magnet. Dia seperti minyak. Karena ada zat aktif. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Ya, yang penting adalah fungsi dari cairan kompas. Ya, ini biasanya keluar di dalam ujian, baik itu ujian tertulis, ujian praktek, atau pada saat kalian akan masuk ke suatu. Oke, satu, tolong yang tahunan akan geser ke kanan, tolong yang geser ke kiri. Yang pertama, kalian coba taruh scope-nya di bagian atas. Jadi ini yang kalian pilih. Pastikan di sangga.
aman. Ya, kalau sudah, biar ini di tengah-tengah, biar enak. Nah, kalau sudah, baru kalian buka seperti atau pegangin alat atau lagi untuk skru. Tidak nomor 13 dan dipastikan tidak ada. Coba dari sini ya. Pastikan habis itu kalian kunci mulai tangan. Kita buat. Dan berputar berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam dengan cara jarum jam. Nah, kita pastikan kita. Oke, sudah dibuka, baru kalian buka yang namanya kayaknya. Kita dibuka jarumnya, dimasukkan. Oke, dipastikan dulu kuncinya ada di mana. Kelihatan kalau perlu jongkok. Nah, jongkok biasa ada ujungnya. Kalau nggak digoyangkan sedikit. Goyangkan. Nah, kalau lagi goyangkan berarti bisa ke depan. Ini ditahan ya. Dan kelihatan belum ujungnya. Kita belum. Kita belum. Sampai kita dapat tidak ujungnya. Di sini lagi atau geser ke sini tahan. Nah, ini dipastikan dulu sampai kita lihat lagi. Nah, pastikan dulu biar dia cukup pas di atasnya itu. Kita boleh dimasukkan. Dan ini nanti ketika kalian melakukan pemeliharaan jangan sendiri. Minta bantuan kadet ataupun Ebi yang ada di atas kapal untuk membantu. Ya, salah satunya satu megangin, satunya lagi untuk melihat gelembungnya ada di posisi mana. Dia harus di posisi paling atas. Jadi bisa diisi dengan cairan. Pastikan kunci dengan kuat nomor 13 jangan sampai nomor 12 nanti. Ya. Oke. Dulu alat-alatnya dilakukan, terus kompas magnetnya kamu berdirikan lagi. Dan dia nanti ya. Oke, hilang ya. Oke, buka semuanya. Jadi harus benar-benar gelembung itu hilang dari permukaan dari kompas magnet ini. Makanya dibutuhkan paling nggak 2 orang. Satu memperhatikan gelembungnya ada di mana, satunya lagi pegangin agar tidak terjadi. Oke, silakan dulu. Oke. Nah, nanti setelah ini nanti yang lain bisa melakukan praktek secara bergantian. Oke, sebelum kita praktek bergantian, adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita udah menginjak waktunya udah cukup lama, udah cukup. Nah, kita akan tutup dengan materi tes, dengan kuis. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan ataupun tingkat dari pemaparan ataupun materi yang sudah saya sampaikan sudah sesuai. Oke. Berikut adalah barcode-nya, silakan kalian tembak ataupun kalian bisa ya, waktu dan tempat kurang lebih 30 menit, silakan.
menit habis ya. Selanjutnya saya akan memberikan penilaian siapakah yang terbaik. Peringkat pertama dengan nilai 95 oleh Abdillah Akbar. Oke, peringkat kedua dengan nilai 92 diterima oleh Chelsea Delista. Sebelah sini ya. Oke, ya, terima kasih ya karena sudah melakukan pembelajaran dan melakukan ujian dengan melakukan kuis sehingga diperoleh poin yang cukup tinggi, poin 195, poin kedua 92. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, duduk. Ya. Oke, dengan selesainya kuis hari ini untuk pembelajaran cukup. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga ilmu ini dapat berguna dengan baik ketika kalian bekerja. Amin. Saya tutup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video yang kami buat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.